Halo teman-teman, ini adalah video pertama gua. Gua uncensored investor dan memang gue sengaja anonim kayak gini ya, karena gua lebih nyaman tanpa orang tahu siapa gua dan muka gua kayak gimana. Gua gak tahu siapa kalian dan kalian juga gak tahu siapa gua. Tapi tujuan gue di sini, gua mau share perjalanan investasi gua di video pertama ini. Dan untuk video-video selanjutnya, gue bakal share knowledge yang relevan tentang Bitcoin. Oh iya, disclaimer ya, this is not financial advice, dan gue bukan financial advisor. Jadi, semua keputusan investasi itu ada di tangan kalian. Ya, dan ini bukan ajakan untuk jual atau beli suatu aset. Oke, gue mulai aja. Jadi, gue mulai investasi itu tahun lalu. Ya, tepat di bulan November, waktu gue pertama kali dapat kerja. Ya, my first job itu di umur gue 26. Gue ngerasa telat sih. Cukup ya, cukup telat. Karena di umur 26, gue baru dapat first job dan mulai investasi. Tapi ya prinsip gue, better late than nothing. Ya, maksudnya gue mulai aja gitu, daripada enggak sama sekali. Ya, dan buat gue, investasi itu udah jadi sesuatu yang adiktif gitu. Sesuatu yang bikin gue kecanduan. Karena sesimpel ngelihat net worth gue yang selalu grow tiap bulan aja itu happy-nya bukan main ya. Ya, by the way, gue juga nge-track di Excel khusus untuk aset yang gue punya gitu. Jadi gue bisa tahu berapa persen atau seberapa signifikan kenaikannya setiap bulan. Dan investasi ini jadi alat buat gue untuk membeli masa depan. Maksudnya apa? Jadi apa yang gue investasiin sekarang itu hasilnya di masa depan bisa ngebuat hidup gue nyaman. Dan gue yakin akan hal itu. Ya, ini usaha ya yang harus gue lakuin karena gue bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, keluarga yang tajir, yang mana gue nggak akan ditinggalin warisan atau bisnis yang bisa menunjang hidup gue nantinya. Oke, karena gue udah ada gaji tetap waktu itu, jadi gue bisa investasi rutin bulanan ya. Dan investment rate gue sampai sekarang itu 85% dari salary. Bahkan kadang-kadang 90% tergantung dari sikon. To be honest, gue orangnya cukup frugal ya, frugal living. Jadi gue bisa menekan pengeluaran gue bulanan. Karena gue orangnya nggak suka jajan-jajan atau belanja-belanja barang. Atau ngeluarin hal-hal yang nggak perlu gitu. Gue bisa ngebedain mana wants, mana needs. Dan awal gue investasi itu, oke, gue ada screenshotnya ya. Pokoknya gue screenshot semua perjalanan investasi gue. Ini pertama kali gue investasi beli saham Indonesia ya. Gue ngeblur ya, it's okay. Dua saham yang waktu itu gue beli ya, BNGA sama NISP. Buat kalian yang belum tahu itu, BNGA itu Bank CIMB Niaga dan NISP itu OCBC NISP. Gue cuman ngehold dua saham ini ya, dan gue DCA selama 8 bulan ya. DCA itu metode pembelian dollar cost averaging. Jadi gue beli kayak sistem nabung aja gitu ya. Kalau orang nabung di bank, gue nabung di saham tanpa memperdulikan berapapun harganya. Mau harganya naik, mau harganya turun, pokoknya gue beli selama 8 bulan itu. Tapi berjalannya waktu ya, over the time gue mulai open sama market di luar Indo, which is US market. Gue pelajari ya, kayak gimana sih US market itu, prospeknya kayak gimana. Dan waktu itu memang di US itu saham teknologi ya, yang memang punya prospek yang bagus ke depannya. Dan akhirnya, this is big decision ya, gue decide buat stop beli saham Indo itu di pertengahan Juli. Oh ya, ini screenshotnya. By the way, ini hasil penjualan aja ya. Karena kalau screenshot pembelian itu ya selama 8 bulan banyak banget ya. Bakal banyak screenshot, nggak cukup slide-nya. Oke, di bulan Juli itu gua udah stop DCA saham banking Indonesia. Dan gua
mulai buat DCA saham US ya. Nah, ini screenshotnya. Ada 4 saham waktu itu yang gue beli ya. Ada GPM, JP Morgan ya, salah satu bank terbesar di US. Ada SPY, itu ETF, ETF S&P 500, dan Nvidia, Microsoft. Ya, cuma 4 itu. Dan another big decision lagi nih, di bulan Agustus ya, sesuai sama screenshot sebelumnya, itu gue jual saham Indo. Setelah gue punya high conviction, gue pengen pindahin semua saham US, sorry, maksud gue saham Indo ke saham US, saham Indonya gue jual, gitu ya. Ya, sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget sih gue jual ya. Capital gain-nya aja untuk masing-masing saham cuman kurang lebih di 1-2% ya. Bahkan niaga tadi cuman 0, sekian persen gitu. Tapi gue juga dapat dividen ya. Dividennya ya lumayan lah. 8 bulan untuk niaga aja tadi 1,8 dan NISP 1 jutaan. Itu lumayan banget. Gue tinggal tidur aja udah dapat free money. Jadi total return gue ya eh, mungkin 4%, 3-4% gitu. Lumayan lah. Alasan gue kenapa gue pindahin semua aset gue ke US market, karena US market itu lebih mature, lebih fair, ya. Mayoritas owner company di sana itu mementingkan pemegang saham atau shareholder. Dan juga pastinya likuiditas di US market itu jauh lebih tinggi daripada di pasar modal Indonesia. Jadinya ya harga saham itu nggak gampang dimanipulasi ya sama orang-orang, sama market maker, atau bahkan sama company owner sendiri. Dan gue di CE saham US itu sampai bulan Oktober. Nah, ini screenshotnya juga. Gue cuma sampai bulan Oktober, ya. Di bulan selanjutnya, bulan November itu gue udah stop. Dan di bulan September itu gue udah mulai beli BTC ya. Jadi di bulan September akhir itu investment rate gue yang 85-90% tadi itu gue udah 100% masukin ke Bitcoin. Ya, gue udah yakin gitu. Gue berubah haluan lagi. Dan semenjak September itu gue udah mulai akumulasi Bitcoin ya. Dan gue udah nggak di CA saham US lagi. Oke, lanjut ya. Di bulan November, ya, screenshot sebelah kiri ini, tepatnya tanggal 29. Itu another big decision lagi ya, setelah gue pikir-pikir mateng, mateng, gue udah stop di CA saham US ya. Karena semenjak berjalannya waktu ya, itu gue juga mempelajari Bitcoin juga gitu. Dan ya gue yakin, gue jual semua saham US gue ya, gue beliin Bitcoin. Waktu itu sekitar 132 jutaan ya kalau dikonvert ke rupiah. Dan untung ya sekitar 11-12% gitu. Gue cuman nge-hold itu dari bulan Juli ya. Juli sampai November. Untuk 11-12%, ya plus waktu itu ada dividennya ya. Di sini gue nggak screenshot, even dividennya ya cukup lumayan gitu. Waktu itu paling gede tuh kalau nggak salah dari Microsoft, ya sekitar hampir 200.000 gitu. Ya oke lah, oke banget. Dan hasil dari penjualannya ini, dari penjualan market sell 4 saham Nvidia, SPY, Microsoft sama Google, itu jadinya yang sebelah kanan ini, ya, uangnya. Yang buat gue beli Bong sama BTC juga. Oke. Sebenarnya 132 juta ya. Ada another screenshot yang nggak gue taruh di sini gitu. Gue udah beli 3 juta duluan BTC juga sebenarnya gitu. Terus ya gue berani gitu ya. Gue udah ngepelajari Bitcoin, kayak gimana sih Bitcoin itu sejarahnya, kenapa dibuatnya gitu. Bahkan sejarah fiat money ya. Karena fiat money itu relevan banget sama Bitcoin. Salah satu alasan kenapa Bitcoin ada itu karena sistem fiat money yang nggak bagus lah.
Itu udah gue pelajarin semua. Makanya gue punya high conviction, gue masukin semua ke crypto gitu. Nah, ini ada gue bakal ngebahas juga sedikit kenapa sih gue beli bong gitu ya. Padahal tujuan gue pengen 100% masuk ke Bitcoin. Karena ini pasca halving ya tahun 2024. Dan ini udah mau tahun 2025 di mana sesuai cycle 4 tahunan, setahun setelah halving itu ada yang namanya bull run ya. Dan kita bakal masuk bull run 2025. Dan gue yakin akan hal itu. Makanya gue nggak masukin 100% ke Bitcoin dulu. Jadi setengahnya gue tradingin di bond ya. Tapi tujuan gue beli bond dan Bitcoin ini tentunya beda ya. Kalau Bitcoin memang gue pengen ngehold untuk beberapa dekade ke depan ya. Kalau bond ini gue cuma trading aja. Artinya gue nggak ngehold dalam jangka panjang ya. Mungkin dalam hitungan bulan, habis itu gue jual. Um, let's see nanti ya. Mungkin gue bakal ngehold bond ini sampai Q1 2025 atau mungkin Q2. Gak muluk-muluk kok. 30% aja kenaikan dari harga beli gue itu. Gue udah happy banget. Dan nanti profitnya plus modalnya gue bisa beli Bitcoin lebih banyak gitu. Walaupun kalau secara cycle ya, koin-koin selain Bitcoin ya, kayak altcoin, kayak meme coin, itu kenaikannya bisa lebih dari Bitcoin gitu. Kalau Bitcoin misalnya naiknya 10%, ya altcoin kayak Ethereum, terus kalau meme coin kayak Bong gini, ini kenaikannya bisa 2, 3, 5, 10 kali lipat gitu ya. Berkali-kali lipat lah dari Bitcoin. Nah, itu alasannya kenapa gue beli Bong ya. Walaupun sekarang sebenarnya gue masih nyangkut sih di Bong gitu ya. Cukup lagi turun 20-30% gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Gue stay calm aja. Dan untuk plan gue ke depannya ya, gue bakal terus beli Bitcoin ya dengan sistem DCA ya. Pokoknya sistem investasi gue itu DCA ya. Nggak peduli mau harga naik, mau harga turun, gue tetap beli ya untuk 10-20 tahun ke depan. Mungkin 30 tahun lagi, who knows ya. Kalau misalnya harganya naik, ya gue senang. Karena portofolio gue juga jadi naik. Tapi kalau misalnya turun, even turun dalam pun, gue juga nggak apa-apa. Gue seneng juga. Karena gue bisa beli dengan harga diskon ya, dengan harga yang lebih murah. Jadinya gue bisa dapat jumlah Bitcoinnya yang jauh lebih banyak dengan harga murah itu. Gue nggak panik ya, dan gue nggak akan cut loss, karena gue punya high conviction, dan gue tahu apa yang gue beli. Dan gue yakin Bitcoin ini salah satu aset terbaik di dunia saat ini ya. Berdasarkan market cap aja, itu udah sekarang peringkat ke-7. Ya, bahkan ngalahin saham perusahaan Saudi Aramco ya. Ya, terus juga selain gue nge-DCA Bitcoin, pastinya gue juga dapat passive income ya. Di video-video selanjutnya nanti gue bakal ngebahas nih, gimana sih Bitcoin bisa ngehasilin passive income ya, atau disebutnya yield. Itu ya sebenarnya kayak deposito bank ya. Jadi kita naruh uang, kita bisa dapat interest atau bunga. Ya, begitupun juga Bitcoin gitu. Ini so far yield yang udah gue dapet ya. Tapi kalau Bitcoin ya dapatnya dalam bentuk Bitcoin gitu ya. Dan ini value-nya di convert ke rupiah karena gue pakai crypto exchange lokal. Oke, itu aja ya video kali ini. Untuk video seterusnya, gue juga bakal ngeliatin update portofolio gue ya kalau gue habis beli Bitcoin dan jumlah Bitcoin yang gue punya. Mungkin nanti jumlah portofolio total gue bakal ngeliatin juga. Ya, thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat, keep investing and stacking sats.
See you in the next video.